Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue dan Mas Botem di ngobrol santai. Ngobrol apa aja, santai aja. Ini kursi kenapa kosong nih? Ya, jadi rencana kita di channel berikutnya itu kita akan mengundang bintang tamu karena channel kita itu kan ngobrol tuh bukan hanya di satu sektor ya kan. Misalkan kita ngobrolin apa aja ya. Kali ini kita akan membahas ekonomi sosial. Temanya mau tentang dampak pembelian daya beli masyarakat mungkin ya. Ya, daya beli masyarakat ya berhubungan dengan ekonomi lah intinya. Oke, Mas Brother Botem, siapa yang Anda undang sekali? Kita akan Mungkin dari manggil teman Anda. bintang tamu dari dia ini adalah seorang karyawan di suatu perusahaan gadget. Ya, posisi dia itu adalah sales marketing berhubungan dengan penjualan lah ya kan. Nah, berdampak apa sih sama dia ekonomi sekarang itu ke penjualan gadget? Oke, udah langsung aja Mas. Kita panggilkan Agus. Ya, gimana Brother Agung? Sehat. Gimana? Aduh, kayak di kursi panas ya, tengah-tengah gitu. Ya, betul. Jadi Mas Agung nih kerjanya di salah satu retail handphone. Ya, oke. Saya jawab langsung. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya bekerja di sebuah perusahaan swasta di dunia retail ya, gadget. Pertanyaan tadi gimana? Nah, kan? Iya. Jadi pertanyaan gimana? Kenapa ketawa Mas Botem? Tadi kau perkenalan dulu. Intronya nggak apa-apa, nanti jadi kata potong. Langsung aja ya. Jangan ketawa aja. Gak apa tadi nanti terpotong banyak. Ya. Oke, ya kita udah kedatangan Mas Agung di tengah-tengah kita. Nah, beliau adalah karyawan swasta di suatu perusahaan gadget. Ya ternama lah ya kan. Ya lumayan ternama, dan posisi Mas Agung di perusahaan itu adalah sebagai salesman. Sales marketing sih. Berhubungan dengan penjualan dan bagaimana dampaknya ekonomi sosial saat ini yang ada di Indonesia. Kita dengarkan cerita aja dari Mas Agung. Oke, Kalau boleh tahu nama panggilannya Bang Awe. Bang Awe. Ya, biasa dipanggil sama anak-anak tuh Bang Awe. Terkenalnya. Ada juga kalau misalkan pengen ke channel saya, ada juga. Oh, boleh. Boleh ya. Wah, promosi ya. Namanya juga boleh. Nama juga saya. Nama channelnya apa aja. Nanti kita biar Bang Awe Story. Bang Awe Story. Ya. Oke, menceritain tentang dunia peritailan. Story kok kayak horor jadinya. Enggak, story apa gitu. Ya. Story-nya story tentang kehidupan saya dari kalau ini tuh dari waktu ke waktu gitu. Oke. Ya, makanya dibikinlah channel Bang Awe Story gitu. Nah, basically kita di 2026 ini masuk ke dunia digital. Terus ya, segala sesuatu sekarang ada di digital. Penjualan segala macam penjualan. Ini kenapa disisir? Ya, belum. Berantakan ini. Mas Botem disisir siapa ini Mas Botem? Kenapa di sini? Misterius yang akan kita bahas biasanya kan. Boleh. Gitu. Sorry Mas Agung diganggu dulu. Iya, nggak apa-apa. Oke, biar ngobrolnya santai ya. Nah, kita storytelling ke belakang ya. Ada tahun 2026, awal tahun 2026, kita ada isu kenaikan RAM. Wah, inget nggak? Waktu awal-awal tahun itu pernah dengar. Nah, isu itu benar terjadi. Sampai saat ini harga RAM naik. Dan ini efeknya kemana? Ke penjualan. Sedangkan kan handphone itu, gadget itu pasti ada RAM-nya. Otomatis harga pun ikut naik. Nah, itulah dampak dari RAM naik, harga pun HPP-nya jadi naik.
Kalau menurut ini, kalau pertanyaan saya itu karena faktor AI yang lagi rame banget, Betul. atau faktor rupiah kita yang lagi agak melemah mungkin? Sebenarnya dua-duanya benar. Kalau menurut Hmm. saya, ini kalau saya salah koreksi. Ini menurut pandangan saya, menurut keyakinan saya, bisa jadi saya salah. Dua faktor itu benar terjadi. Oke. Yang pertama, kebutuhan AI meningkat dan RAM pun harus yang besar. Otomatis kebutuhan RAM meningkat gitu. Ketambah sekarang dolar lagi naik. Dolar. Betul. Ingat-ingat dengan Tapi dolar. balik lagi ke 18.000 loh. Kemarin tuh kalau nggak Iya. salah 18.000 balik lagi ya. Kan kemarin sempat turun. Betul. Terus ini balik lagi ke 18.000. Tapi kan katanya Pak Presiden kita nggak butuh Dolar. Gimana? Itu gimana? Kalau Itu Sulit. kalau menurut saya itu bikin sakit hati saya. Oh. Ya kan, kalau harusnya seorang presiden itu menenangkan. Kalau kayak gitu kayak ngece gitu. Ngece ya? Iya, Ngece. Oh. Harusnya seorang tokoh lah yang bisa menenangkan masyarakatnya. Bisa, ya oke, rupiah kita menaik, mungkin nanti ada kita ngerjain apa. Tapi menurut berdasarkan saya sih, kalau misalnya rupiah menguat bukannya dari tembakan daripada investor mungkin. Mungkin bisa jadi. Soalnya gini ya guys, kalau kita bicara tentang ekonomi, kalau satu naik pasti semuanya pasti naik. Itu Betul. berhubungan, itu saling berhubungan. Apalagi Mas Agung sendiri aja itu bergerak di Dunia gadget lah. Sedangkan orang saat ini tuh lebih mementingkan untuk bertahan hidup, kayak lebih baik beli makanan lah kalau Betul, dengan iya. harga kenaikan ekonomi saat ini daripada gadget. Apalagi gadget harganya naik ya kan. Naik terus. Itu berdampak dengan karyawan-karyawannya seperti Mas Agung ini juga ya Dan kan. gue juga baru nyadar. Betul. Baru nyadar ternyata sekarang udah nggak ada HP di bawah 2 jutaan kayaknya. Iya. Tadi Sekarang itu Benar Mas Agung? betul. Iya, Itu baru betul, nyadar ada. saya. Nah, sekarang itu rate harga dari RAM 4/64 itu di harga 2 juta ke atas. Buset, Itu paling harga murah. 2 juta mas. Biasanya kan harga 1,5 itu. Malah mungkin 1,2 mungkin. Ya, di bawah 1,2. 1,2. sekarang 1,4-an ya, Mas? Sekarang 2 juta ke atas. 2 juta ke atas. Untuk harga yang RAM-nya 4, internal 4. Mungkin ada beberapa brand juga Mungkin harusnya pakai dolar. Kan kita nggak pakai dolar ya kan? Iya. Sulit juga ya. Itu makanya. Sulit juga sih. Ya mungkin maksudnya itu orang-orang di desa itu nggak boleh pakai handphone mungkin. Iya. Bisa jadi. juga. Karena kan beli handphone itu nggak mungkin rupiah kan untuk impor dari sananya kan. Iya, Tapi kan transaksi Indonesia dengan kayak misalkan Samsung dari negara mana itu kan pasti kan pakai dolar ya kan, nggak mungkin lu pakai rupiah ya kan. Bisa jadi, iya betul juga. Soalnya gini ya, segala sektor apapun yang kebijakan saat ini itu berdampak banget nih ke pedagang-pedagang seperti yang retail seperti Mas Agung sebagai karyawan. Begitu juga berdampaknya ke perusahaan tempat Mas Agung ya. Betul. Karena apa? Karena kalau harganya naik, daya beli orang itu menurun, pasti kan berdampak kan ke karyawan-karyawan gitu. Sedangkan Mas Agung juga udah berusaha bagaimana caranya untuk berjualan dengan seperti biasa, ya lebih ekstra mungkin kayak Lebih ekstra. Lebih ekstra ya. Lebih ekstra karena pertama dolar naik. Ya itu ada juga beberapa yang naik juga, kayak pertama. Tapi kalau turunnya juga nggak ada. Turun nggak ada. Ya. Dan Berarti kalau dolar turun, harga tetap sama tuh. tetap sama. Waduh. Kita lihat dari bulan Januari awal, semua harga handphone tuh pada naik. Nggak ada yang turun tuh, naik terus. Kemungkinan besar ini sampai 2030. Mungkin nanti kita cuplikannya ada nanti dari pihak Samsung. Nanti kita setel di. Oh ada. Ada. Dia ngasih tahu bahwa kemungkinan penyesuaian harga ini bakalan sampai di 2030. Dari pihak brand Samsung ada ya? Samsung ada. Nanti kita kutip. Nah ini juga Mas Agung ya, kalau untuk tuntutan perusahaan nih, kan Mas Agung ini kan posisi sebagai sales marketing. Kan pasti berdampak dengan daya beli orang saat ini kan pasti ada perbedaan kan. Karena dengan harga res yang di atas 2 juta pun pasti orang akan lebih mikir ya kan. Kalau nggak terdesak banget atau orang menengah ke atas mungkin bisa beli. Cuma kalau orang menengah ke bawah ini kan ya
agak susah ya kan. Apalagi Mas Agung tuh di retail kan. Betul. Pasti rata-rata orang beli itu kan orang-orang yang menengah ke bawah atau orang menengah lah ya kan. Nah, itu ada nggak kayak perubahan target dari perusahaan, apa target penjualan Mas Agung nggak tetap di situ atau bahkan malah dinaikin atau diturunin sesuaikan dengan kondisi saat ini, ada nggak Mas Agung? Untuk saat ini sih yang saya jalanin target pasti naik terus. Pasti naik terus. Target? Hmm. Oke. Pasti naik Serem terus. juga. Serem juga ya. Serem ya. Saya Ya, itu itu. serem banget bahas kayak gini. Serem Serem, loh, ya. ya. Serem, Pak. Ini nggak, maksudnya ini kan kita objektif aja. Ya, Ini objektif kita aja. kan objektifnya itu karena kita bahas masalah ekonomi Iya. yang dirasakan Mas Agung, kan kita juga apa ya, sama-sama karyawan. Sama karyawan jadi serem juga. Karyawan ya. ngobrol santai Iya, juga iya. ya kan. Makanya kita namanya juga ngobrol santai. Iya, kan. kita Ngobrol santai. santai gitu. Kalau kita Jangan di ujung ini ya. nanti Ujung kalau jurang. nanti kalau ada yang baper-baper berarti nggak santai namanya. Iya. Itu rapat paripurna Pak. Iya. Orang merapat paripurnanya bisa tidur loh ya. Jadi lebih enak. Iya. Gajinya gede lagi. Gaji gede ya kan. Nah sekarang kalau menurut Pak Agung nih, kalau tadi kan segi Dari kita penjualan, ya. penjualan ya, itu ekonominya kan. Kalau Berarti sampai 2030 ya. Ya, kemungkinan penyesuaian harga sampai 2030. nah untuk Mas Agung sendiri nih, untuk mengatasi yang harga-harga yang saat ini naik, termasuk gadget yang berhubungan dengan Mas Agung, cara Mas Agung nih untuk memasarkan handphone yang Mas Agung pegang ini. Ya ini kurang ngopi ya. Ini bener-bener nggak ada ngopi gitu. Kayaknya ini kurang ngopi kayak. Iya, iya. Mas Ngopi tapi kayaknya kurang ngopi. Nah, ini karena kita bicara serius nih kalau Iya, ya. iya. Ada seriusnya nih. Iya. ya. Seriusnya. Jadi ketawa-tawa dikit gak apa-apa Iya. lah ya kan. Yo, iya. Nah, agak gagap itu gak apa-apa. Yang penting jangan buta. Iya. Ya, Buta pandangan itu jangan. Ya kan, apalagi buta politik jangan. 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 Bahaya. Banyak Nah,